Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepatnya di Departemen Kimia Farmasi. Bidang keilmuan saya berfokus pada rumpun kimia organik yang mencakup beberapa keahlian, diantaranya ada kimia organik, kemudian pendekatan kimia hijau, kimia medisinal, perancangan dan sintesis obat, kimia analisis, dan juga terkait perancangan dan pembuatan sediaan farmasi. Baik, saat ini saya mengampu mata kuliah Kimia Organik 2 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi farmasi. Mata kuliah ini melanjutkan konsep dasar yang dipelajari pada Kimia Organik 1 di semester sebelumnya dengan lingkup materi yang lebih luas dan mendalam yang menjadi dasar penting dalam memahami ilmu farmasi secara menyeluruh. Capaian pembelajaran dari mata kuliah kimia organik ini meliputi pemahaman konsep, struktur, sifat kimia, sifat fisika, reaksi, serta kegunaan beberapa gugus fungsi penting. Di antaranya ada senyawa karbonil, meliputi aldehid, keton, tata nama, struktur, sifat, reaksi, adisi nukleofil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait asam karboksilat dan turunannya seperti ester, amida, anhidrida asam, klorida asam, reaktivitas, serta reaksi, serta pembentukan hidrolisis. Selanjutnya ada amina, termasuk struktur, sifat basa, reaksi alkilasi, asilasi, serta peranannya dalam struktur senyawa obat. Kemudian ada amida, yang penting dalam struktur peptida dan protein. Kemudian terakhir ada lipid, fosfolipid, steroid, dan juga terpenoid. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk dalam ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, ujian akhir semester atau UAS pada pertemuan ke-16. Setiap pertemuan dirancang selama 100 menit, terdiri dari penyampaian materi, diskusi, dan juga latihan soal. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat student-centered learning dengan pendekatan problem-based learning atau PBL, kemudian ada case-based learning atau CBL. Mahasiswa diajak aktif berdiskusi, melakukan analisis kasus, dan mengerjakan latihan soal sehingga mampu memahami konsep dan mengaplikasikannya pada permasalahan nyata di bidang farmasi. Untuk mendukung pembelajaran, saya juga memanfaatkan Learning Management System atau LMS dari Espada UMS. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat mengakses beberapa poin seperti materi pembelajaran, video pembelajaran, tugas dan kuis online, forum diskusi daring, jadwal perkuliahan, dan pengumuman kelas. Jadi penggunaan LMS pada UMS mendukung penerapan blended learning, mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring secara efektif, mempermudah dokumentasi, dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait evaluasi mata kuliah dilakukan melalui kuis tiap minggu, kemudian ada tugas individu, kelompok, UTS, UAS, serta penilaian sikap dan keaktifan mahasiswa. Dengan demikian diharapkan capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan mahasiswa memiliki kompetensi yang kuat dan mendukung mata kuliah lanjutan di bidang farmasi. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya akan ada contoh video pembelajaran terkait materi di kimia organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk materi ya. Jadi kita di mata kuliah Kimia Organik 2 membahas beberapa hal, terutama terkait dasar struktur dari senyawa obat. Minggu kemarin kita belajar terkait senyawa karbonil, yaitu beberapa senyawa turunan dari aldehid dan juga keton, ya, beserta reaksi serta bagaimana cara pembuatannya. Kemudian di pertemuan kali ini kita membahas turunan yang kedua, yaitu senyawa karboksil. Lebih spesifiknya adalah asam karboksilat dan juga turunannya. Ya. Kita lihat dulu slide selanjutnya. Ya. Jadi apa saja yang nanti Anda pelajari di materi ini? Yang pertama terkait bagaimana struktur asam karboksilatnya, kemudian tata namanya bagaimana, sifat fisika, kemudian
cara preparasi ataupun pembuatannya bagaimana, kemudian ciri dari bentuk atau struktur kimianya bagaimana, kemudian turunannya ada asil klorida, ester, trigliserid, dan juga di sini ada biofuel. Untuk hari ini kita mempelajari 2 materi saja, yaitu yang pertama terkait struktur asam karboksilat, kemudian yang kedua adalah nomenklaturnya bagaimana. Baik, jadi sebelum kita mulai, Anda harus mereminder kembali ya materi-materi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Yang pertama di sini, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Masih ingat ikatan kovalen? Yaitu ya, yang kemarin kita bahas ada ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ada ikatan van der Waals. Kemudian yang kedua, perbedaan antara ikatan fisik, ya, physical bonding. Ya, kalau tadi ikatan kimia, kemudian ada ikatan fisik, ini bagaimana? Kemudian selanjutnya terkait equation ya, persamaan atau rumus. Jadi untuk mempelajari kimia organik itu kita harus tahu basic rumusnya bagaimana ya. Dasar rumus dari karbonil itu bagaimana, kemudian karboksilat itu bagaimana. Yang keempat, menuliskan struktur. Ya tentu ini keahlian Anda ya, ini dalam menuliskan struktur. Ya. C, kemudian ada C gitu ya, digabung jadi satu senyawa. Nah, itu adalah seni dalam menuliskan struktur. Setelah menuliskan struktur, Anda juga harus bisa memberikan nama, baik nama IUPAC-nya ataupun nama umumnya. Jadi kalau menggambar struktur itu bukan hanya kita menggambar, kemudian terus ini nggak tahu ini apa gitu ya, tapi kita harus berikan nama sesuai dengan kaidah IUPAC. Nah, kaidah IUPAC itu Anda bisa mengingat kembali ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun di mata kuliah yang di semester 1 terkait cara penamaan IUPAC di suatu senyawa. Kemudian yang terakhir, ingat kembali apa itu alkana, apa itu alkena. Ya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu struktur dari asam karboksilat. Jadi asam karboksilat ini mengandung gugus karboksil. Ya, di sini kalau Anda lihat di sini gugus karboksil. Oke. Jadi gugus karboksil itu dicirikan dengan struktur apa ini? COOH. Oke. Kalau kita breakdown untuk struktur dari asam karboksilat itu pasti mengandung, di sini ada C, kemudian apa tadi ada O, kemudian ada OH. Ya. Jadi untuk asam karboksilat dicirikan kalau dia itu mempunyai gugus C, O, dan OH. Perlu diingat bedanya asam karboksilat dengan karbonil. Ya, ini saya gambar karbonil ya. Ini ada C, di sini ada O, di sini ada H. Bedanya di mana? OH ya. Makanya ini dinamakan karboksil. Jadi ada oksigen di sini. Sementara kalau yang karbonil ya, namanya karbonil itu tidak ada oksigennya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi cirinya adalah karbonil itu mempunyai C yang berikatan dengan O. Ikatannya ini adalah double bond. Kemudian ada hidroksil di situ ya. Kemudian ada satu turunan dari asam karboksilat ya, yang ini biasanya kalau Anda temui di pasaran itu yang baunya harum itu ya. Apa kalau baunya harum itu? Yang Anda pakai sehari-hari itu? Parfum. Ya. Jadi parfum ini adalah salah satu turunan asam karboksilat dan cirinya adalah R
ya, alkil RCOOR. RCOR ya. Kalau tadi asam karboksilat itu adalah COOH ya, di sini R. Kalau yang ester yang contohnya ada di parfum tadi ya. Ini adalah RCO. Di sini ada O, kemudian di sini adalah R. Nah, nanti kita lihat contohnya. Yang parfum yang mana, yang asam karboksilat yang mana. Oke, jadi ini ada beberapa contoh asam karboksilat. Ini yang C-nya 1 ya. C-nya 1 di sini adalah asam format. Kemudian yang ini adalah asam asetat. Kemudian kalau yang C2H5COH asam. Kalau yang C2H5 itu apa? Etil ya. Kalau itu dari etil namanya adalah asam etanoat. Baik, jadi untuk asam karboksilat ini itu dapat dideteksi dengan IR. Pencirinya adalah di sini itu ada serapan ya di bagian O, ini sekitar 3.500-an. Kalau Anda lihat di sini OH, ini contohnya alkohol, itu serapannya di 4.000-an. Kemudian kalau ada OH dan CO, serapannya ada di 4.000-an dan 3.000-an. Kalau hanya CO, serapannya ada di 3.000-an saja. Jadi kalau Anda misalkan mau identifikasi asam karboksilat dengan FTIR, nah Anda bisa lihat cirinya dari sini. Di sini ada OH di 4.000-an, kemudian untuk CO di 3.500-an. Baik, selanjutnya terkait tata nama asam karboksilat ya. Seperti tadi yang kita belajar di awal, tata nama asam karboksilat ini adalah nama alkil ya. Kemudian di belakangnya itu diganti dengan kata-kata OAT. Asam karboksilat ya, akhirnya adalah OAT. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah OIC, oik gitu ya. Etanoik, metinoik gitu ya. Kemudian satu hal lagi, karena ini adalah asam, maka penambahan kata asam itu harus selalu dituliskan. Jadi contohnya tadi ada etanol ya. Kalau dalam bentuk karboksilat namanya adalah etanoat. Kalau hanya menjawab etanoat saja itu salah. Jadi harus ditambahkan dengan asam etanoat. Kalau dalam bahasa Inggris, menurut Anda penggunaan asam diganti dengan nama apa? Acid. Peletakannya di depan atau di belakang? Kalau bahasa Inggris di belakang ya. Jadi contohnya ini ya. Penamaan asam karboksilat ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini, pilih rantai C yang paling panjang dari gugus karboksilatnya. Jadi kalau misalkan itu ada 2 rantai, pilih yang paling panjang. Kemudian hilangkan kata A ya kalau dari alkana dan tambahkan kata oik asid. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, jadi oik asid. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diubah menjadi asam oat. Kemudian penomoran sendiri itu dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus karboksilatnya ya. Jadi contoh ya. Atom C yang paling dekat dengan karboksilatnya. Dan coba kita lihat ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini kalau ada alkana ya, jadi prefix alkil ini sebagai substituen. Tadi ya kalau misalkan itu adalah etana, jadi A-nya hilang diganti OAT, kemudian ditambahkan asam. Baik, selanjutnya, nah ini contohnya
Di sini ada asam metanoat, C-nya 1. Kemudian asam etanoat ini C-nya ada 2. Asam propanoat C-nya ada 3. Ya, ini tadi seperti yang saya katakan ya. Jadi penomoran itu didasarkan pada atom yang terdekat dari atom COH. Kalau di sini butanoat karena dia nggak ada rantai samping, jadi nggak ada masalah ya, asam butanoat. Tapi kalau ada rantai samping, di sini ada apa di sini? C-nya 1 itu metil. Ya. Di sini ada metil. Nah, penomorannya itu didasarkan pada asam karboksilat ini dihitung sebagai nomor 1. Jadi di sini 1, 2, 3. Karena ini ada di nomor 2, maka penulisannya adalah 2 metil propanoik asid. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti asam 2 metil propanoat. Ya, jadi memang untuk penamaan asam karboksilat sendiri itu didasarkan pada nama IUPAC. Tapi ada beberapa asam karboksilat yang dia itu sudah mempunyai nama umumnya atau nama biasanya yang di pasaran itu apa, gitu ya. Contohnya di sini ada 3. Asam metanoat ini mempunyai nama umum asam format. Kemudian kalau yang asam etanoat itu ada nama umumnya adalah asam asetat ya. Dan juga di sini ada benzen karboksilik asid atau biasanya kita sebut dengan asam benzoat. Baik. Kita sedikit mereview terkait titik boiling point ya atau titik didihnya. Kalau Anda lihat di sini patternnya ya, semakin tinggi titik didih berkorelasi dengan apa ini? Dengan panjang karbonnya ya. Jadi semakin panjang rantai karbon, maka titik didihnya semakin tinggi. Kalau kita lihat di sini ada C-nya 1 ya, titik didihnya di 101. Kemudian pembandingnya di sini ada yang C-nya 4. Titik didihnya ada di 164 derajat Celcius. Nah, kemudian ini juga dipengaruhi dengan adanya rantai samping atau tidak. Ya. Kalau ada rantai samping, kalau kita lihat di sini, yang rantainya lurus tanpa ada rantai samping, itu titik didihnya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada dengan rantai sampingnya, meskipun jumlah C-nya sama. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum? Oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti saya yang tanya. Ya. Baik, jadi asam karboksilat tadi adalah suatu gugus ya, dia itu sebagai penyusun dari beberapa senyawa obat. Nah, untuk mengidentifikasi senyawa obat yang mana, dia itu mengandung gugus apa, ya kita harus tahu strukturnya itu bagaimana. Nah, struktur yang bagaimana, coba Anda bisa lihat di obat paracetamol, kemudian ada ibuprofen, dan juga ada asam asetil salisilat atau nama lainnya adalah asetosal. Coba di-search dulu. Sudah ketemu? Oke, kalau gitu saya minta bantuannya untuk menuliskan di
tablet besar ini ya. Silahkan tuliskan mana struktur dari paracetamol, mana struktur dari ibuprofen, mana struktur dari asam asetil salisilat. Oke, satu dulu mungkin yang paracetamol, karena beban kita cuma satu, yuk. Boleh, boleh ada contekan ya. Silakan. Ya, silakan Mas. Gambarkan di sini ya. Gambar jelek nggak apa-apa, saya juga gambar jelek biasanya. Ya, oke, terima kasih Mas. Ini struktur paracetamol ya. Kita singkat PCT biar mudah. Mungkin satu lagi yang ibuprofen dulu. Oke. Silakan Mas, di sebelah kanan ya. Hapusnya ya itu. Nah, warnanya bebas ya, pilih yang merah boleh. Cukup? Oke, terima kasih. Oh ya, mungkin sekalian saja yang satu lagi yang tadi asam asetil salisilat. Ya, siapa? Oh ya, siap. Di sini Mas. Oke, terima kasih Mas. Baik ya, kita review sebentar saja ya. Sebelum kita akhiri. Jadi ada memang beberapa struktur kimia yang dalam obat gitu ya, yang itu mewakili asam karboksilat. Ada yang bisa mengidentifikasi yang mana dari ketiga ini? Yang ibuprofen. Jadi di sini ya. Ini yang mengandung asam karboksilat. Yang lain? Nggak ada ya. Catatan ya Mas ya. Untuk yang ini bukan struktur asam asetil salisilat. Ya. Dan coba dicek kembali. Itu yang ada asam karboksilatnya juga. Baik, oke. Ini karena waktunya kita sudah habis ya. Jadi ada beberapa penugasan yang nantinya Anda bisa lihat di Spada. Kita switch dulu ke materi. Baik ya, untuk materi ini sudah kami unggah di Spada. Kalau bisa Anda lihat di sini, PPT, kemudian penugasan. Ya. Untuk penugasan nanti silahkan Anda membuat soal tanya jawab ya, 5 soal saja.
dan juga terkait asam karboksilat ester dan amina nanti ya. Tapi kita ke asam karboksilat dulu. Silakan Anda buat 5 pertanyaan dan jawabannya apa, kemudian diunggah di Spada. Terkait video ini juga sudah kami unggah di sini ya. Anda bisa lihat nanti untuk pembelajarannya. Kemudian terakhir ada kuis ya. Ini yang selalu Anda nantikan ya, ada kuisnya. Kuis sudah tersedia, nanti silahkan dijawab. Maksimal minggu depan harus sudah semua menjawab. Oke. Baik, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Demikian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.